Yo, halo guys, balik lagi sama WSMZ. Hari ini gue bakal buat konten yang kalian tunggu-tunggu nih. Kita bahas tim Summon. Siapa nih yang nunggu-nunggu konten tim Summon? Sebelumnya udah tim Frost sama tim Summon. Di konten kali ini gue bakal bahas tim Frost sama tim Ignite. Sorry guys, salah. Tim Ignite, tim Frost sama tim Ignite. Video kali ini gue bakal bahas tim Summon. Cuman sebelum kita bahas, kita lihat dulu ya di blind box atau apa ya namanya ya, fully blind box udah nggak ada ya si Santa ya. Jadi tapi si Zuge-nya itu hilangnya itu atau abis bannernya itu tanggal 6. Jadi prediksi gua itu tanggal 7 si Ayane keluar, tanggal 6 kalau nggak tanggal 7 lah si Ayane keluar. Karena di Cina juga jangka waktunya dari Ayane dari Santa sama Ayane itu emang 7 hari sampai 8 hari ya. Jadi kemungkinan tanggal 7 kalau nggak kan tanggal 8 ya. Kita lihat aja lah. Kalau kita ikutin Cina sih harusnya tanggal 7 kalau nggak tanggal 8 ya. Oke, sekarang kita bahas tim Summon ya. Langsung kita ke galeri tanpa banyak cincong celang congcong. Terus gue sebutin dulu ya figur apa aja yang berhubungan sama tim Summon atau berkesinambungan sama tim Summon. Yaitu ada Tante Megan, yang pasti Tante Megan. Nanti gue setelah gue sebutin gue jelasin ya satu-satu ya. Apa sih kelebihan mereka masing-masing ya? Apa kontribusi mereka di tim Summon? Terus ada Suzumi buat Vanguardnya Suzumi. Ada si Harit juga buat Vanguardnya. Vanguard spesialis, sorry. Buat spesialisnya ada si siapa Harit. Terus support atau helpernya itu ada si AOI ya. Support atau helpernya itu ada si AOI. Lucu ya namanya AOI. Terus ada si Sunny. Nah, Bang, tapi kan Sunny kan kemarin tim Frost, Bang. Kok dia bisa masuk tim Summon? Nanti gue jelasin guys, tenang aja, jangan banyak bla 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 dulu ya. Terus buat helpernya itu ada dua ya, ada si Aoi sama si Mako ya. Terus udah ya, habis ya, udah itu aja kayaknya. Ya udah, gue agak lupa sih soalnya. Oke, kita bahas yang pertama dari Tante Megan. Oke, kenapa Bang Tante Megan ini berhubungan sama tim Summon Bang? Karena kita lihat di pasifnya Tante Megan. Cuman ini pasif level 2 ya. Level 1 sih belum ada ya. Jadi tunggu level 2 dulu kan. Tapi kan gampang ya naikin pasif level 2 tuh kalau nggak salah letter bintang 8 ya. Bintang 8 atau bintang letter 8 atau berapa gitu, gue lupa. Jadi setiap kita nge-summon Tante Megan ini jangan Tante deh anjing, kebiasaan Tante nanti. Si Megan ini bakal apa ya namanya ya? ngasih shield ke diri dia guys. Jadi semakin banyak kita nge-summon itu semakin shieldnya nggak habis-habis. Kayak nanti kalau misalnya kalian main tim summon, oh ya sorry sorry guys, gue tahan dulu ya. Gue lupa nyebutin satu. Nanti banyak yang ini ya, banyak yang komplain gue lupa nyebutin. Soalnya gue tuh jarang ngeliat ini ya, jarang ngeliat figur ungu ya. Figur ungu itu yang summon ada si Minakami ya guys ya. Soalnya di video kemarin di tim Frost itu kan gue nggak nyebutin si siapa namanya, Chris ya, si Chris. Jadi pada komplain kan, Bang itu Chris kok nggak disebutin Bang. Ya namanya juga manusia ya, gue juga manusia bukan robotnya. Jadi gue lupa ya. Jadi ada Minakami guys ya, itu kelewatan satu, itu Minakami. Oke, kita lanjut bahas Tante Megan dulu. Jadi Tante Megan ini dia bisa nge-summon atau ngasih shield ke diri dia. Gimana ya nyebutnya ya? Pokoknya kalau kalian sering ngesummon creator atau apa ya, nyebutnya creator sih, ngesummon intinya ngesummon ya, semakin banyak kalian ngesummon semakin shieldnya si Tante Megan ini nggak bisa habis. Karena apa? Karena setiap kita ngesummon itu dia bakal ngeluarin shield terus ya. Jadi itu bagusnya Tante Megan ini. Jadi digebukin kita ngesummon keluar lagi shieldnya, digebukin kita ngesummon keluar lagi shieldnya. Jadi gitu guys ya bagusnya Tante Megan. Terus juga Tante Megan ini tanky ya, udah tanky. Terus dia damage-nya juga kenceng kayak si Yuki. Yuki itu kan damage-nya gede karena dia punya refleks ya. Nah, Tante Megan ini juga damage gede karena dia bisa nge-summon fire barrier yang bisa ngasih damage ke musuh ya. Oke, jadi itu buat Tante Megan ya. Gua nggak jelasin seluruh skillnya karena ya gue jelasin yang ini aja ya, berhubungan aja ya sama tim summon ya. Terus buat Suzumi, Vanguard itu roll depan ya, kayak ya udah gue sebutin kemarin-kemarin. Terus bagusnya Suzumi atau hubungannya sama tim Summon apa Bang? Kita lihat dari pasifnya, dia bisa nge-summon 3 box friend. Itu pasifnya guys ya. Terus setiap berhadapan sama musuh, dia bakal nge-boost attack speednya 50% selama 3 detik. Jadi gitu ya guys ya. Jadi dia nge-summon itu nggak perlu dari ininya ya,
nggak perlu dari skillnya. Jadi si Suzumi ini bakal lebih sering ngesummon daripada kayak Harit atau Minakami yang dimana mereka butuh ngeluarin skill dulu. Kan skill juga butuh energi kan, masih lama. Terus buat skillnya ya, buat skillnya tuh dia apa ya, kayak AOE sih. Tapi AOE-nya tuh nggak all enemies ya guys ya, beberapa enemy doang. Tiga kalau nggak salah. Ya, 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 tiga orang ya, tiga orang. Nah, terus bagusnya Suzumi ini dia bisa setiap boxnya nih ya, setiap boxnya ini nyerang dan ngehit musuh itu bakal ngehil si Suzumi ini. Jadi bagus banget sih ini buat Vanguard ya. Daripada kayak Zoyun, siapa lagi terusnya tuh Alfred ya. Nah, gue bingung ya bagusnya Alfred sama Zoyun tuh apa ya? Zoyun tuh kurang sih. Ke Zoyun sama Alfred itu kurang ya lifesteal-nya ya. Cuman nggak tahu kalau udah dibuild lifesteal ya. Cuman menurut gua sih Vanguard paling OP bagi gua sih si Suzumi ini ya. Jadi role depannya tuh bisa pakai si Megan sama si Suzumi. Oke, next kita bahas si Harit. Hubungannya sama tim summon apa bang? Nah, si Harit ini skillnya itu bisa ngesaman dua kotak warnanya itu biru sama merah ya. Nah, kalau misalnya ya si kotak yang merah ini nyerang musuh, nanti dia bakal ngasih AOE damage. Kalau yang biru nyerang musuh bakal ngasih ngasih single target damage ya. Tapi itu bisa dua-duanya, itu bukan di antara satu itu. Jadi dua-duanya bisa nyerang tapi kalau belum mati. Biasanya kan mati duluan ya. Makanya yang kadang yang ke ini yang nyerang cuma satu kayak merah doang, biru doang. Cuman itu bisa dua-duanya kalau nggak mati ya guys ya. Jadi gitu buat Harit. Ya itu ya, Harit bisa ngesamen juga. Ini gua nggak sekali lagi gua peringatin, gua nggak bahas tentang semuanya, nggak bahas semuanya kayak skill pasif. Ini gue bahas yang penting apa kontribusi mereka di tim summon ya, karena kalau dibahas semua capek. Oke, kemudian ada AOE. AOE ini walaupun helper dia bukan healer ya, emang bisa ngeheal sih, kayak dari spesialnya emang ngeheal 3 random temen ya. Cuman dari overallnya itu nggak ngeheal, tapi dia ini bisa ngasih shield terus nambahin damage creator apa ya, ya sesuatu yang kita summon itu creator ya nyebutnya, summon creator ya. Jadi si Aoi ini lebih ke ini ya, support mungkin ya, bukan healer ya, mungkin lebih ke support. Dia bisa ngasih damage terus ngasih shield ke summon creator kita. Jadi bagus banget ya, ini bagus banget nih si Aoi. Nah, dari pasifnya sih enggak ini ya, cuman skillnya doang. Skillnya tuh ngasih shield sama nambahin damage creator sama figur kita. Itu buat AOI ya. Terus buat Sunny, Bang, Sunny kan kemarin tim Frost Bang, kok dia bisa masuk ke tim Summon? Emang fungsinya apa Bang? Nah, kalian bisa baca di sini ya. Sunny ini bisa ngeheal. Ini tapi harus level 2 sama level 3 ya. Level 3 sih mungkin masih kejauhan ya. Mungkin kita bahas level 2 aja ya. Level 3 tuh kalau nggak salah bintang 5 deh kalau nggak salah ya. Letter 9. Iya bintang 4 atau bintang 5 gitu. Jadi terlalu jauh ya. Kita bahas yang level 2-nya aja deh ya. Cuman kalau kalian bisa level 3 sih bagus. Soalnya dia nambah ngeboost defense summon creator kalian ya. Terus ngeheal 35% untuk 5 detik. Jadi itu bagus banget guys ya. Tapi kita bahas di level 2-nya dulu karena kejauhan kalau level 3. Apalagi kita baru-baru main ya, baru main nggak nyampe 2 bulan kan. Si Ao ini bisa ngeheal summon kita. Terus dia ya intinya cuman itu doang sih. Kalau kalian level 3 ya bisa ngeboost defense ya. Jadi makin tebal summon creator kalian. Cuman kan belum, nggak mungkin juga ya ke level 3 ya. Gak tahu sih kalau kalian ada yang punya. Jadi intinya si Ao ini bisa nge-heal summon kita. Itu juga kalau nggak mati ya. Biasanya sih tipis sih apa tuh? Summon creator tuh biasanya tipis sih. Makanya gua suruh pakai AOI karena ya dia bisa ngasih shield. Oke, jadi buat si Sunny itu ya. Terus, nah kalau AOI tadi kan support. Nah, ini healernya tim summon guys, yaitu Mako. Mako ini bisa nge-heal figur sama summon creator. Terus dia bisa nambahin damage. Cuman ini gua nggak tahu ya nambahin damage-nya itu termasuk summon creator apa cuman figur doang.
Tapi semoga aja sih termasuk summon creature ya, biar lebih pedes. Jadi gitu ya guys ya buat tim summon. Terus Bang, komposisi tim summon yang bagus itu kayak apa bang? Oke, kita bahas dari row depan dulu mungkin ya. Kita bahas dari row depan. Row depan udah pasti kita pakai Tante Megan. Tante Megan sama si Suzumi. Cuman kalau kalian mau pakai Vanguard itu usahain harus tebel ya. Kalau misalnya Vanguard Suzumi kalian cuma bintang 1 atau bintang 2 sih kepake tapi buat stack 20 ke bawah. Cuman kalau udah stack 20 ke atas itu harus tebel ya guys ya. Minimal kalian bisa bintang 3 kalau nggak bintang 4 lah ya. Jadi gitu ya kalau kalian mau pakai Vanguard. Jadi roll depannya itu Tante Megan ini wajib ya kalau kalian mau main summon ya. Kalau Suzumi ini opsional, bisa kalian ganti sama tank lain biar ya kalau ada tank yang lebih tebal kayak Yuki atau Crusos atau siapa, kalian bisa ganti itu dulu karena percuma kalian pakai Vanguard kalau masih kecil bintangnya. Mau bang tapi levelnya udah 165 bang. Bang tapi letternya udah letter 9 bang. Percuma karena gamenya nggak bakal ada fitur naikin bintang kalau emang gak nambah stat ya. Gue suka bingung ya, bang. Gue Santa gue kuning aja bang, nggak perlu gacha sampai ping bintang 1 udah cukup bang. Kan gue ini rata-ratanya udah letter 9. Aduh, gue suka bingung deh sama orang kayak gitu. Pusing gue sama orang kayak gitu tuh. Nggak mungkin gamenya adain fitur naik bintang kalau nggak nambah stat. Ya semuanya juga gacha sampai ping bintang 1 aja kalau bisa kayak gitu doang mah. Nah jadi beda guys ya. Ping bintang 1 bintang 2 itu aja udah beda jauh statnya. Jadi nih jangan ini taruh di sini ya, jangan ditaruh di sini ya. Ininya jangan ditaruh di sini gitu loh. Ada aja yang bilang gitu tuh, gue heran dah. Oke, buat Suzumi itu tadi ya. Terus buat Harit karena dia roll belakang, jadi kalau kalian bintang 2 atau bintang 1, bintang 2, kalau bisa bintang 3 itu udah lebih bagus ya. Karena dia nggak nge-TB-in, makanya gue tadi bilang Suzumi itu minimal kalian harus tebel ya, karena dia roll depan ya. Jadi lebih face to face lawan musuhnya. Terus nahan damage juga, jadi makanya harus tebel gue bilang. Nah kalau buat roll belakang kayak si Harit ini, nah kayak si Harit ini ya, dia tuh nggak perlu tebal-tebal karena ya yang penting damage ya. Jadi gitu ya guys ya. Oke, buat Harit roll belakang ya. Terus buat helpernya, kalau saran gua komposisi helpernya itu kan ada 5 ya. Ini kan 1, 2, 3, 4. Nah helpernya itu kalau bisa kalian pakai 2 sih. Helpernya pakai 2, pakai si Aoi buat ngasih shield, terus pakai si Mako buat healer. Jadi semoga aja nggak mati ya summon kriteria, karena setahu gue sih tipis. Tapi kalau misalnya agak tebel sih sempet sih ke heal sama si Mako ini ya. Jadi gitu ya guys ya. Buat roll depannya Suzumi, kalau nggak Megan, tapi Suzumi bisa diganti tank lain. Terus roll belakangnya kalian bisa pakai si Harit, si siapa Aoi, sama si Mako ya. Pas ya 5 ya. Tuh 2, 3, 4, 5. Pas ya 5 ya. Nah, Bang, kenapa Sani nggak dipakai, Bang? Sani ini ya kan gunanya ngeheal doang ya. Kalian kan udah pakai Mako. Mako juga bisa nambah damage sama ngeheal, jadi nggak perlu pakai Sani lagi karena udah ada Mako ya. Bang, tapi gua nggak punya semuanya, Bang. Nah, kalau kalian nggak punya semuanya, itu summon figur yang bisa ngesummon itu sebenarnya butuh 1 doang. Kalian pakai Minakami pun nggak apa-apa. Misalnya kalian komboin sama si ini nih, si Megan sama Minakami, itu it's okay. Itu nggak harus semuanya. Tapi saran gua sih helper minimal ada 1 di antara mereka ya. Jadi kalian bisa pakai kalau nggak ada Mako bisa pakai Zephyr, terus komboin sama Aoi itu bisa. Intinya si Megan ini intinya core-nya itu si Megan ini. Jadi bukan yang roll belakang ya, yang core yang ngasih damage si Megan ini ya guys ya. Terus minimal summoner kalian ada 1. Summoner apa bang? Ya summoner itu yang bisa nge-summon creator, namanya summoner. Nah minimal summoner kalian itu ada 1. Ya kalau mau gampang ya pakai Minakami ya, kan gampang dapetinnya. Bisa pakai Minakami, Harit atau Suzumi ya. Cuman kalau kalian ada 2 sih lebih oke. Cuman kalau 1 itu cukup bagi gua karena si Harit ini
skill ngeluarin skillnya itu nggak terlalu lama ya. Walaupun ya di sini tulisannya 60, kadang malah lebih lama ini loh. Lebih lama si siapa? Si Krusos loh, sumpah. Lebih lama si Krusos ngehilnya daripada Harit. Jadi gitu ya guys ya. Summoner cukup satu nggak apa-apa, dua lebih baik, tiga mantap. Nah gitu, intinya gitu. Satu nggak apa-apa, dua lebih baik, tiga mantap gitu ya. Jadi gitu ya guys ya buat tim Saman. Kalau kalian kurang paham nanti bisa komen di bawah ya. Nanti gua bantu jawab. Pasti gua jawab sih karena gua ya nggak mungkin nggak abaikan kalian. Cuman kalau nggak penting sih gua nggak jawab sih. Jadi gitu ya guys ya buat penjelasan tim Saman. Kurang lebihnya kalian bisa tanya di bawah. Mohon maaf kalau ada salah kata. See you guys.